Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Qala Allah azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Shadaqallahul azim. Hadirin hadirat para penduduk surga Allah Subhanahu wa taala. Tentunya tiada kata yang pantas kita lantunkan di hari ini, di tahun ini melainkan ucapan syukur. Alhamdulillah. Betapa sayangnya Allah kepada kita. Kita rasakan betapa banyak karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Hari ini kita masih diberikan kesempatan hidup. Coba kalau dalam keadaan sudah meninggal dunia, maka nikmat-nikmat yang lainnya nggak terasa. Allah masih memberikan kesempatan hidup di tengah pandemi yang sudah berlalu 2 tahun ini. Allah berfirman dalam surat Fatir ayat 27. Surat Fatir ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar, yang artinya, bukankah kami telah memanjangkan umur kalian yang cukup bagi kalian untuk berpikir, bagi yang mau memikirkan. Allah menghendaki agar kita tersentak, tergugah bahwa kita masih diberikan hidup hingga hari ini, sebenarnya waktu yang cukup untuk merenungkan betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan betapa amal-amal kita masih jauh berbandingkan karunia yang Allah berikan kepada kita. Allah juga masih memberikan sehat. Allah masih memberikan kepada kita rizkinya yang begitu berkah. Dan yang paling terbesar adalah Allah Subhanahu wa ta'ala masih menitipkan iman dan Islam di hati kita. Kita berharap dan berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan istiqomah dan kelak Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat teriring salam kita haturkan kepada panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok yang mengingatkan kepada kita tentang betapa perlunya kita untuk bersegera dalam kebaikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, badiru bil a'mali fitanan kaqita'il lailil muslim. Bersegeralah kalian melakukan kebaikan sebelum kalian berubah pikiran, sebelum kalian menjadi sakit-sakitan, sebelum kalian bahkan meninggal dunia. Tanpa terasa, selain kita berada di tahun 2022, maka yang terpenting bagi kita adalah Ramadan sebentar lagi akan datang. April sudah Ramadan. Jadi kalau sekarang kita bertemu bulan ini, bulan depan, bulan Maret biasanya udah penutupan, karena April sudah memasuki bulan Ramadan. Dan dari jauh-jauh hari saya mengingatkan bahwa para salafus soleh 6 bulan sebelum Ramadan itu sudah memupuk kerinduan dan juga harap-harap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan mereka diberikan kesempatan untuk sampai kepada bulan suci. Maka kita juga berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kesempatan untuk merebut keindahan ibadah Ramadan di tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat para penduduk surga Allah Subhanahu wa ta'ala, cukup lama kita nggak bertatap muka secara langsung, dan memang feel-nya lain antara ketemu langsung dengan tidak. Bagaimana kita bisa melihat gimmick, gestur dari rekan kita, saudari kita, dan lain sebagainya.
Jamaah yang ada di luar negeri cerita ketika pandemi sudah melandai, itu masjid-masjid justru penuh. Mereka kayak kangen dengan masjid. Jadi kita juga berharap demikian. Bagaimana masjid-masjid kita ketika pandemi sudah melandai ini bisa kembali penuh, guyup, kangen, ya. Jadi bukan tempat hiburan saja yang penuh. Ya. Hadirin para pendengar surga Allah Subhanahu wa taala, kita memasuki surat Al-Lail. Yang pertama saya katakan bahwa surat Al-Lail adalah surat Makkiyah. Artinya surat yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum Nabi hijrah ke kota Madinah. Dan sebagaimana surat-surat Makkiyah yang lainnya, maka stressing daripada surat Al-Lail ini ya, adalah bagaimana menyadarkan kepada orang-orang kafir Quraisy yang mereka gak percaya dengan hari akhir. Dan ternyata sekarang mirip dengan orang-orang Quraisy zaman dulu. Tidak sedikit orang-orang zaman sekarang yang berpikiran pendek bahwa apa iya hari akhir itu ada. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam surat-surat Makkiyah itu banyak kemudian menekankan kepada orang-orang kafir Quraisy bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat mampu untuk mengembalikan mereka yang sudah meninggal dunia. Karena itu lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala ketimbang menciptakan sesuatu yang tadinya belum ada. Bapak Ibu hadirin hadirat, tahu nggak sekarang itu kalau dulu ayam ya, itu usia 2 bulan, 3 bulan sudah dipanen dan kemudian menjadi ayam potong dengan pakan, dengan suntiknya ya. Sekarang bukan 3 bulan lagi, 2 bulan sudah bisa panen ya. Bahkan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan kemajuan teknologi dan riset, maka ayam-ayam itu bisa dibentuk dalam artian ini nanti akan dijualnya per biji, per ekor, ataukah akan dijual filet, dagingnya saja. Jadi dengan pakan dan juga dengan suntik sekarang itu bisa. Nanti yang digemukkan itu bagian dadanya atau bagian pahanya. Luar biasa. Bahkan di Singapura sedang dikembangkan bahwa bukan dari telur yang ditetaskan, tapi dari daging dengan kemudian kecanggihan teknologi ini yang kemudian menjadi daging ayam. Hadirin khotaliman rahimakumullah, kalau manusia bisa melakukan itu, maka Allah Subhanahu wa taala jauh lebih memungkinkan untuk menghidupkan kembali manusia. Jadi di Singapura karena negaranya kecil, daripada mereka kemudian lahan untuk kemudian peternakan ayam, maka mereka lahan untuk penelitian. Jadi laboratorium gitu. Cuma kita nggak tahu bagaimana rasanya karena hadirin khotaliman rahimakumullah, dari cloning itulah ya. Baik, hadirin khotaliman rahimakumullah, di surat ini Allah Subhanahu wa taala akan memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana orang-orang yang berinfak dan orang-orang yang bakhil. Ya. Saya katakan di sini bahwa pada umumnya surat-surat Makkiyah yang ada pada juz ke-30 dibuka dengan sumpah. Wal 'asr wal fajr. Nah, surat ini juga dibuka dengan sumpah, yaitu wal laili. Dan tadi saya katakan adalah bahwa karena yang menjadi fokus daripada turunnya surat-surat ini adalah bagaimana berbicara kepada orang-orang kafir Quraisy yang gak percaya kepada hari kebangkitan dan gak percaya dengan Nabi SAW. Dan sebagaimana saya jelaskan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya, artinya kita diminta untuk memperhatikan ciptaan Allah itu. Walaili, demi waktu malam. Allah minta kepada kita untuk kemudian mencermati, mengamati ada apa di balik waktu malam ini. Hadirin para penduduk surga Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kepada penafsiran daripada surat Al-Lail. Ayat yang pertama dan ayat yang kedua Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla. Demi malam
apabila menutupi cahaya siang. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kemudian malam berbeda dengan gerhana. Walaupun sama-sama gelap, tapi ini dua fenomena alam yang berbeda. Ibu-ibu bisa perhatikan, kalau terjadi gerhana, walaupun juga gelap, tapi hewan-hewan tidak tertidur. Mereka tahu bahwa ini kondisi yang tidak normal, ini kondisi yang anomali. Maka mereka akan bertahan dan mereka kemudian berharap sebentar lagi cahaya matahari kembali akan menyinari. Tapi kalau sudah waktu malam, mereka kemudian akan istirahat. Hadirin khotaliman rahimakumullah, ada putri saya masih kecil itu suka nonton si Otan dan lain sebagainya. Kemarin sempat menarik ketika nemenin nonton. Kenapa ada istilah rabun ayam? Hadirin khotaliman rahimakumullah, di situ disampaikan bahwa ayam ini ternyata memang Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan ketika memasuki senja itu matanya udah gak begitu jelas. Dan ayam ini akan tidur setelah maghrib. Inilah yang menjadikan ayam termasuk hewan yang paling awal ketika terbangun. Makanya ayam ini biasanya sebelum azan subuh, bahkan ketika azan pertama sudah berkokok. Itu ada penjelasan secara ilmiahnya. Cuma saya tertarik dengan sabda Nabi SAW yang mengatakan, "Idza sami'tum sihatan diyaka aw sayhatan diyaka," apabila kalian mendengarkan kukuruyuk, berkokoknya ayam, maka bertakbirlah kalian. Apabila kalian mendengarkan gonggongan anjing, maka hendaklah kalian berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, alias mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi kembali Allah bersumpah dengan waktu malam. Ayat yang kedua Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wan-nahari idza tajalla," demi waktu siang apabila terang benderang. Kita lihat tafsirnya. Dari dua ayat ini Allah bersumpah dengan sesuatu yang bertentangan, siang dan malam. Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan malam karena malam merupakan anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah menjadi sunnatullah, tadi saya katakan, bahwa pada waktu malam itu merupakan waktunya untuk beristirahat bagi manusia. Dan bukan saja manusia, tadi saya katakan, hewan-hewan yang lainnya. Para pakar mengatakan bahwa tidur malam tidak tergantikan walaupun diganti dengan waktu yang serupa di waktu siang. Kita malam karena satu dan lain hal tidur cuma 2 jam, biasanya sekitar 5 atau 6 jam. Terus diganti 4 jam di waktu siang, rasanya berbeda. Karena memang waktu malam Allah jadikan sebagai tempat istirahat bagi manusia. Allah berfirman dalam surat An-Naba ayat yang ke-10, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ja'alna al-laila libasa." Dan kami jadikan malam bagaikan pakaian. Coba, kalau pakaian apa yang terjadi? Pakaian selain menutup daripada aurat manusia, pakaian juga melindungi dari dingin. Pakaian juga melindungi dari debu. Pakaian juga melindungi dari hal-hal yang akan melukai dan mengganggu daripada tubuh kita. Maka begitu juga dengan malam. Allah jadikan malam memang sebagai tempat istirahat. Hadirin khotaliman rahimakumullah, gak usah jauh-jauh. Handphone, laptop, kadang setelah kita gunakan sekian hari perlu untuk kemudian kita restart lagi. Laptop saya kalau tidak sering digunakan, jarang saya shutdown. Biasanya sleep. Jadi kalau kemudian acara tinggal buka nyala lagi. Tapi kalau sudah 3 hari, nah itu mulai agak hang. Nah ini perlu dimatikan dulu agar kemudian istirahat. Begitu juga dengan manusia. Kalau kemudian jasad ini terus dipakai, perlu istirahat. Coba otak kita yang setiap hari itu tegang,
dengan tekanan-tekanan hidup, dengan masalah-masalah hidup. Bagaimana masalah dalam rumah tangga, suami, istri, anak, orang tua, bagaimana kehidupan kita, bagaimana kadang dengan tetangga, bagaimana kadang dengan orang lain. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala minta kepada otak kita istirahat, istirahat. Begitu juga dengan jasad kita. Ketika seharian digunakan, maka istirahat. Begitulah Allah jadikan malam, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati. Dan sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kuasanya bahwa malam Allah jadikan sebagai tempat istirahat setelah siang kita beraktivitas. Makanya kalau kemudian diganti, orang yang kemudian melanggar sunatullah, kerjanya malam, paginya tidur, itu badannya perlahan tapi pasti akan rusak. Baik, hadirin rahimakumullah, hanya Allah minta kepada kita untuk menyisihkan sebagian daripada waktu istirahat kita untuk berkhalwat, berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sekian waktu kita istirahat, Allah minta Bapak Ibu yang dirahmati Allah, coba sisihkan waktu untuk bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pernah mengatakan, kita sering mengadu kepada manusia, tapi kita jarang mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah minta disisihkan saja, khususnya di waktu sahur. Artinya bukan hanya Senin Kemis, tapi waktu-waktu kita biasanya sahur itu kapan? Kurang lebih setengah jam, kurang lebih 1 jam sebelum subuh. Itu merupakan waktu yang terbaik untuk kita berdoa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman menjelaskan tentang bagaimanakah karakter orang yang bertakwa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Sesungguhnya orang yang bertakwa berada di taman-taman dan juga mata air. Ibu-ibu rahmati Allah, ibu-ibu jangan bayangkan ayat ini turun kepada ibu-ibu yang tinggal di sini, atau mereka yang tinggal di Depok, atau mereka yang tinggal di Bogor. Ayat ini diturunkan di orang Arab yang mana mereka hidup di padang pasir, sejauh mata memandang adalah hamparan pasir. Saya pahami. Jadi ketika Allah menggambarkan bahwa nanti surga itu ya Allah penuh dengan taman, ada sungai-sungai yang mengalir, ini merupakan pendekatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan suatu motivasi kepada manusia bahwa surga itu jauh lebih indah daripada apa yang kalian lihat. Jadi jangan sampai pas kita ke puncak, wah surga kayaknya kayak begini. Enggak. Ini Allah ceritakan, Allah turunkan kepada orang-orang Arab sehingga mereka kemudian, sejauh mata memandang hamparan pasir, Allah menggambarkan bahwa nanti surga itu penuh dengan taman, penuh dengan sungai. Nah bagi kita, maka kita harus kemudian membayangkan bahwa surga itu jauh lebih hebat, jauh lebih indah dari apa yang pernah kita lihat. Kalau ada yang pernah ke Sukabumi, melihat Ciletuh, katanya Grand Canyon-nya di Indonesia, maka surga lebih indah. Kalau ada yang pernah ke Labuan Bajo, yang katanya lautannya begitu jernih sehingga seolah-olah kita berada di atas kaca, maka surga jauh lebih indah. Kalau ada yang pernah kemudian ke Lombok, ada Pink Beach, bagaimana kemudian pasir-pasirnya berwarna pink, begitu indah ketika kemudian lihat dari kejauhan, maka surga jauh lebih indah daripada itu. Kalau yang pernah keluar negeri, bagaimana kemudian berangkat dan kemudian naik kereta melihat bagaimana pegunungan Alpen dengan saljunya dan juga dengan birunya langit, maka surga lebih indah daripada itu. Bisa dipahami? Hadirin rahimakumullah, Allah mengatakan mereka mendapatkan apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Kanu qabla dzalika muhsinin. Mereka sebelumnya adalah orang-orang yang berbuat baik. Terus Allah lanjutkan di mana? Ayat 17 lihat. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un.
Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam, bukan begadang, tapi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bil ashari hum yastaghfirun, dan di akhir malam di waktu sahur mereka memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan tradisi orang-orang soleh baik zaman dulu maupun zaman sekarang. Ibu-ibu bisa perhatikan bagaimana salafus soleh, bagaimana para ulama, bahkan para ustadz, kiai, ulama-ulama kita sekarang, mereka pasti punya amalan yang namanya bangun sebelum subuh. Ya. Disisihkan waktunya untuk berduaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin iman rahimakumullah. Di ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman, "Wa ma khalaqadz dzakara wal untha." Tadi demi waktu malam. Ayat kedua demi waktu siang. Yang ketiga demi penciptaan laki-laki dan perempuan. Sedikit kita mengkaji tentang bahasa, ibu-ibu, ini mudah-mudahan gak ngejelimet. Ma di sini ada dua arti. Ma yang pertama adalah ma mausulah, yang artinya adalah yang. Jadi kurang lebih maknanya adalah walladzi khalaqadz dzakara wal untha, dan demi yang menciptakan laki dan perempuan. Di sini seolah-olah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan dirinya. Karena yang menciptakan laki dan perempuan siapa? Allah. Ya. Tapi makna yang kedua dari huruf ma itu artinya adalah masdariyah. Sehingga artinya adalah wa khalqillah lidzakari wal untha, demi penciptaan Allah terhadap laki-laki dan perempuan. Jadi kalau yang tadi pertama ini adalah demi yang menciptakan laki dan perempuan, kalau yang kedua adalah demi penciptaan Allah, yaitu laki-laki dan perempuan. Para ulama mengatakan pandangan yang kedua ini yang paling tepat. Ya. Ibu-ibu, pelajarannya bagi kita adalah bahwa Maha Suci Allah Subhanahu wa taala, dan begitu dalamnya ilmu para ulama sampai huruf ma saja, ya, itu ternyata ketika beda maknanya, beda penafsirannya. Ini subhanallah. Makanya ibu-ibu perlu kemudian belajar bahasa Arab nih, atau paling tidak nanya, ya, agar kemudian ibu-ibu berahmati Allah, kita betul-betul tahu dan paham makna daripada Al-Qur'anul Karim. Ya. Baik. Hadirin khotbah rahimakumullah. Kita masuk kepada ayat yang keempat. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna sa'yakum lasyatta." Sesungguhnya usaha kalian itu bermacam-macam. Inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya usaha kalian adalah bermacam-macam. Apa maksudnya? Di 3 ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan beragam-ragam makhluknya. Allah bersumpah dengan ciptaan